Terima kasih Yang Mulia Bapak Uskup Agung Pontianak, Monsinyur Agustinus Agus, yang berkenan menghadiahkan songkok khas Kalimantan ini. Ini sangat khas karena di sini ada rumbe-rumbenya. Terima kasih. Karena itu saya pakai untuk membuat renungan harian ini. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Hari ini adalah peringatan wajib Santo Maximianus Maria Kolbe, seorang imam yang membela seorang bapak dan dia menggantikan posisi bapak itu menerima hukuman mati. Bapak itu bebas, Romo Maximianus Maria Kolbe yang kemudian dieksekusi di Polandia. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Pada waktu Israel dari Mesir, dikala kaum keturunan Yakub keluar dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya dan Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya, lalu melarikan diri, dan sungai Yordan melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Ada apa, hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan? Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, renungan ini saya persiapkan di salah satu kamar di rumah retret Santo Yohanes Paulus II di Anjungan, di Keuskupan Agung Pontianak, tempat Yang Mulia Bapak Uskup Agung Pontianak, Monsinyur Agustinus Agus, menyelenggarakan temu pastores bersama para imamnya. Saya mendapat kesempatan untuk berbagi tentang pedoman orientasi dalam rangka dialog, menghadirkan kebersamaan, berjalan bersama umat dan masyarakat untuk keadilan dan perdamaian melalui dialog ekumenis dan interreligius dalam kebenaran dan kasih. Terima kasih Yang Mulia Bapak Uskup yang berkenan menghadiahkan songkok khas Kalimantan ini. Ini sangat khas karena di sini ada rumbe-rumbenya. Terima kasih. Karena itu saya pakai untuk membuat renungan harian ini. Pasangannya dengan selendang kecil tenun budaya Dayak di Kalimantan
barat. Sahabat perhadapan kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapuskannya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapakku yang di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat perhadapan kasih ekologis yang terkasih, renungan hari ini berdasarkan bacaan Injil yang kita baca, kelanjutan dari Injil pada hari sebelumnya, semakin menegaskan kembali pentingnya yang namanya pengampunan. Saya ingin membacakan salah satu komentar yang disampaikan kepada saya dari sahabat saya, rekan dosen di Unika Sugo Pranoto Semarang. Beliau menyampaikan satu respons atas renungan kemarin. Renungan hari ini sangat bagus, Romo Budi, tapi sering lebih mudah membahas dengan orang lain alias grenengi.
daripada menegur di bawah 4 mata. Terima kasih atas komentar yang ditulis ini. Nama Ibu saya rahasiakan, tentu tidak saya sebut. Terima kasih atas apresiasinya untuk renungan yang saya sampaikan. Hari ini akan menjadi lebih sulit lagi. Bukan hanya menegur 4 mata dalam semangat pengampunan, tetapi konkret cara mengampuni. Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengampuni tanpa batas 70 kali 7 kali. Pengampunan yang tanpa batas. Itu menjadi lebih sulit. Namun yang sulit itu harus dan wajib kita lakukan, karena begitulah perintah Tuhan kita agar kita saling mengampuni. Dan yang menarik adalah ketika kita tidak bisa mengampuni, bisa dikatakan begini, jangan harap kamu diampuni kalau kamu sendiri tidak bisa mengampuni. Nah, ini ada sesuatu yang sangat penting di sini. Bapa kita memang Maha Pengampun, Maha Rahim untuk kita. Tapi syarat untuk itu kita harus bisa mengampuni. Kalau kita sendiri tidak bisa mengampuni, jangan harap Bapa yang Maha Rahim, Maha Pengampun itu akan mengampuni kita. Inilah poin yang bisa kita renungkan. Sulit, ya. Mustahil, tidak ada yang mustahil. Dalam iman, harapan, dan kasih, mari kita mengampuni. Di tengah-tengah dunia medsos yang mudah sekali membuli, menyalahkan, menghakimi, merendahkan, memang tampaknya tidak mudah untuk memberikan pengampunan. Tapi sebagai murid-murid Kristus kita harus tampil beda. Perbedaannya adalah mengampuni 70 kali 7 kali. Baru kemudian kita juga mendapatkan pengampunan tanpa batas dari Allah Bapa kita. Semoga bermanfaat. Mari kita saling mengampuni. Saya juga mengampuni siapapun langsung tidak langsung yang menyakiti hati saya. Demikian juga saya mohon ampun atas semua kesalahan saya. Biarlah kasih pengampunan Allah hadir di tengah-tengah kita 70 kali 7 kali tanpa batas. Dahsyat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.